Bab 1536. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tubuh roh api adalah modalku, siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak memilikinya? Pria itu terpukul oleh kata-kata Lu Chen, dan ketika dia marah, dia mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, dan berteriak dengan marah, bocah bau, kamu ingin mati tidak bahagia, bukan? Lao Su itu akan membuatmu sempurna, mematahkan anggota tubuhmu, dan membiarkan api langit membakarmu hidup-hidup. Kemarilah. Lu Chen tersenyum, lalu berteriak pelan, dan memanggil kelima naga untuk bertarung. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang bijak yang memiliki kekuatan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang mulia emas. Dia baru saja mencobanya, namun dia mengalami kerugian di tangan lawan. Sebab, lawannya benar-benar seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari kultivator alkimia lainnya, dan ia termasuk dalam jajaran pejuang normal. Oleh karena itu, dengan Yanlong bertarung sendirian, hanya satu Yanlong yang dapat meningkatkan kekuatan dasarnya, yang tidak dapat mempertahankan pertarungan dengan lawannya sama sekali. Hanya mereka yang memiliki 5 urat naga dalam pertempuran yang memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, dan mereka dapat menggantung dan mengalahkan orang suci yang memiliki kekuatan sesuka hati. Dalam sekejap, 4 urat naga lainnya muncul, urat naga awan, urat naga guntur, urat naga jiwa, dan urat naga beracun muncul, dan bersama dengan urat Yanlong yang mengelilingi Lu Chen, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda berkembang di tungku, bahkan cahaya putih dari api langit itu tertutup. Pada saat itu, 5 warna cahaya melintas di mata Lu Chen, dan 5 totem naga muncul di pupilnya. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak tajam, dan auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, mencoba memadamkan api surga. Kenapa, ada 4 naga lagi? Berapa banyak arteri bela diri yang kamu miliki? Orang itu melihat kelima naga di samping Lu Chen, merasakan aura Lu Chen seperti pelangi, dan tertegun sejenak. Berapa banyak arteri bela diri yang saya miliki tidak lagi penting bagi Anda, karena Anda akan mati. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Fan Tian mengulurkan tangannya dan langsung meraih lawannya. Perampasan itu menghancurkan api langit di sekitarnya, dan di dalam tungku, ruang itu tidak dapat menahan beban gaya cengkeraman, dan runtuh satu demi satu. Satu telapak tangan akan membunuhmu. Lawan merasa cakar Lu Chen sangat kuat, jadi dia dengan cepat menggunakan keterampilan bertarungnya, dan menamparkan dengan seluruh kekuatannya, dengan api di telapak tangannya, mencoba menghancurkan cakar Lu Chen menjadi beberapa bagian. Telapak tangan itu baru saja ditampar, tetapi dia tidak menyangka tangan Lu Chen akan tiba-tiba bertambah cepat, cakarnya seperti kilatan petir, dan dia tidak takut dengan telapak tangan lawan yang berapi-api, dan langsung meraihnya. Ledakan, kekuatan cakarnya meraih kekuatan telapak tangan, dan menghancurkan telapak tangan api lawan. Ah! Pria itu menjerit, tetapi di tengah jeritan itu, dia dengan enggan melepaskan tangannya yang lain untuk menyerang Lu Chen. Bagus sekali, Lu Chen telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, dan dia meraih tangan lainnya dalam sekejap, meraih tangan terakhir lawan dalam sekejap, menghancurkan serangan diam-diam lawan. Ledakan, terdengar lagi suara kekuatan pecah dan telapak tangan tergores, mengguncang seluruh tungku. Ah! Orang itu berteriak lagi, wajahnya sangat pucat, dan dia terlihat sangat ganas di tengah amukan api langit. Jangan bunuh aku tidak pernah punya dendam padamu, aku hanya menjalankan perintah tuannya. Tangan orang itu tidak ada gunanya, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, jadi dia memohon ampun, lepaskan aku tidak mau penilaian, aku tidak mau apa-apa, aku akan mengumumkan kegagalan penilaian, ketika aku pergi keluar, dan biarlah semua sikap itu ditambahkan kepadamu. Ketika kamu dengan sengaja berbaris di belakangku, nasibmu sudah tersegel. Sebenarnya, kamu pernah mempunyai kesempatan untuk mengubah takdirmu, dan itu terjadi setelah memasuki tungku, jika kamu menyerah untuk mencoba memukulku, aku tidak akan melakukannya, repot-repot berbicara denganmu. Wajah Lu Chen tanpa ekspresi, dan dia menggerakkan cakarnya lagi, meraih kaki kiri pria itu, tetapi kamu telah menyia-nyiakan kesempatan besar, jika kamu ingin disalahkan, kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jika Anda ingin membunuh, Anda harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Ini adalah prinsip dasar seni bela diri. Saya tidak ingin aturan apapun, saya hanya ingin hidup, Pria itu panik dan ingin memohon belas kasihan,
tetapi Lu Chen tidak memberinya kesempatan dan langsung menggaruk kaki kirinya. Kamu juga Dan Xiu, dan kamu bukan tubuh roh api, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur sesat seperti itu? Wajah orang itu hampir berubah karena rasa sakit, dan dia tidak bisa mati dengan damai. Mengapa kekuatan tempur alkemis Lu Chen begitu menakutkan? Ia bisa melampaui pangkat, dan memiliki kekuatan untuk menebas orang-orang suci. Karena, saya juga seorang budidaya ganda alkimia dan seni bela diri, tetapi saya telah menghabiskan lebih banyak waktu dalam seni bela diri daripada kamu, jadi secara alami aku lebih baik darimu. Lu Chen menjawab dengan santai, lalu mengulurkan cakarnya, dan meraih kaki kanan keluarga itu. Jangan ganggu mereka semua, setidaknya beri aku satu kaki. Pria itu terkejut, ketakutan, dan menyesal, dan berkata dengan sedih, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, jadi aku tidak akan berani memprovokasi kamu, bukan? Kamu tidak akan percaya padaku jika aku memberitahumu, jadi mengapa aku harus mengatakannya? Kata Lu Chen, itu benar, pria itu mengangguk tanpa sadar dan berkata begitu. Namun saat berikutnya, pria itu berteriak lagi, dan seluruh tubuhnya terjatuh, meronta di lantai kompor. Karena Lu Chen memukul kaki terakhirnya, anggota tubuhnya tidak lengkap, dan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan anggota tubuhku dan membiarkan aku mati terbakar oleh api langit. Karena kamu tidak dapat melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Lu Chen melihat pemandangan kalkun di belakang orang itu, dan masih mengusir api langit untuk tuannya. Jadi dia berkata, aku berkata, kalkunmu cepat atau lambat akan berubah menjadi ayam panggang, dan kamu harus melakukannya kecuali kamu selamat pada hari keempat. Tetap berpegang pada dupa, lalu aku akan menamparkan mulutku dan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Wah, kekuatan bertarungku tidak sebaik yang lain, aku akui. Orang itu tahu bahwa Lu Chen tidak akan melepaskannya, jadi dia tidak memohon belas kasihan lagi, dan berkata lagi, pokoknya, ini kematian, beri aku yang bahagia. Aku tidak ingin disiksa sampai mati oleh api langit. Pada saat ini, suara ketua penguji datang dari luar, waktu untuk 3 batang dupa sudah habis, dan peserta ujian di dalam bisa keluar. Selama Anda keluar hidup-hidup, Anda semua jenius dan akan dibudidayakan oleh Danzu. Petik 2. 3 batang dupa bukanlah apa-apa, ada orang di sini yang ingin membawa 4 batang dupa, dan ingin menjadi abu. Lu Chen merespons sedemikian rupa sehingga pria di tanah itu membiru karena ketakutan. Tidak ada yang bisa membawa 4 batang dupa, dan siapapun yang membawanya akan berubah menjadi abu. Ketua pemeriksa di luar mengatakan demikian, muridku, setelah 3 batang dupa, kamu boleh keluar, jangan coba-coba membawa 4 batang dupa, kamu tidak mampu membelinya sama sekali. Saat ini, suara Wuxiu datang dari luar. Murid Wuxiu hendak membuka mulutnya untuk meminta bantuan tuannya, tetapi Lu Chen menutup mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, di dalam tungku, langit sedang berkobar dengan api, dan api yang mengerikan dapat menutup ruang di dalam tungku. Gelombang suara hampir tidak bisa masuk, tetapi murid Wuxiu ingin menggunakan esensi sejatinya untuk mengirimkan suara tersebut kepada masternya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Lu Chen, aku tidak menyangka kamu akan membawa 3 batang dupa. Sungguh menyenangkan mengucapkan selamat. Saat ini, suara Kong Er juga terdengar, tapi, cepat keluar, atau kamu akan mengikuti uji coba dupa keempat. Saya tidak bisa keluar, murid Wuxiu mengatakan bahwa saya memiliki tulang yang indah, dan bersikeras agar saya membawa dupa keempat bersama-sama. Lu Chen tidak mengatakan dia ingin keluar, tetapi menanggapi Kong Er di luar dengan cara ini. Murid Wuxiu dilarang berbicara, dan sekarang semua orang di luar mempercayai apa yang dikatakan Lu Chen, dan mereka semua terkejut. Muridku, cepat keluar, begitu api langit meningkat, itu akan merepotkan. Wuxiu panik dan berteriak ke arah kompor. Lu Chen, jangan tergila-gila dengan murid Wuxiu, apakah kamu masih ingin mati? Kong Er juga sedang terburu-buru, dan berteriak dengan cara yang sama. Meskipun dia dan Lu Chen pernah berkompetisi sebelumnya, Lu Chen melepaskannya. Dia berhutang nyawa pada Lu Chen, dan dia tidak ingin Lu Chen binasa di dalam tungku. Terlebih lagi, Lu Chen adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri, dan dia telah selamat dari uji coba api langit untuk 3 batang dupa. Dia jelas merupakan seorang jenius alkimia yang langka,
dan dia tidak ingin Lu Chen mati di dalam tungku. Ada batasan kuat pada penilaian alkimia, uji coba api langit, dan tungku. Artinya, begitu api langit muncul, orang hanya bisa keluar dari tungku, tetapi tidak bisa masuk dari luar tungku. Jika bukan karena ini, Wu Xiu dan Kong Er akan bergegas mencari orang. Tidak apa-apa, jika kami tidak tahan, kami akan berhenti. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan teriakan orang-orang di luar, tetapi mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, mencoba melihat apakah dia bisa selamat dari dupa keempat. Dan pada saat ini, sebuah suara tua datang dari pipa yang membawa api langit ke dalam api. Sudah lama sekali tidak ada yang bertahan 3 batang dupa. Akhirnya muncul seorang jenius, tapi kenapa masih ada orang di dalam tungku? Siapa yang tidak pergi? Karena, aku ingin memecahkan rekor dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari dupa keempat. Mendengar suara itu, Lu Chen tahu bahwa Kaisar Pilah yang melepaskan api langit, dan segera merespons. Mendengar ini, wajah murid Wu Xiu menjadi gelap, dan dia benar-benar ingin memberitahu Kaisar Pil itu bahwa dia tidak ingin dupa keempat bertahan lama. Namun, mulutnya ditutup rapat oleh Lu Chen, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam ujian Pil Sage, tidak ada kandidat yang pernah selamat dari dupa keempat. Suara Kaisar Alkimia terdengar lagi, dan berkata, mereka yang berhasil melewatinya semuanya akan berubah menjadi abu. Tidak masalah, jika kamu tidak berhasil, kamu akan berbelas kasih. Lu Chen tersenyum. Murid Wu Xiu hampir pingsan ketika mendengar kata-kata Lu Chen, dan dia bertanya kepada 18 generasi leluhur Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hatinya. Jika Anda tidak berhasil, Anda bisa melarikan diri. Bagaimana dengan saya? Lao Su adalah orang yang menjadi baik hati. Ambisius. Setelah suara dan huang menghilang, api di langit mulai meningkat, dan daya tembaknya secara bertahap menjadi lebih ganas, bahkan melebihi 100%. Inilah Dan Huang yang melepaskan api langit dengan seluruh kekuatannya, suhu api naik hingga ekstrim dalam sekejap, bahkan dinding tungku Nuoda pun terbakar merah. Tampaknya di saat berikutnya, seluruh tungku akan meleleh seluruhnya di bawah suhu api langit yang sangat tinggi. Aku akan pergi, daya tembak ini melebihi 100%, seperti yang diharapkan, semua abunya bisa terbawa. Lu Chen hanya menarik napas beberapa kali, dan tahu bahwa dia tidak tahan sama sekali, dan usahanya pasti gagal. Di bawah api langit bersuhu tinggi yang mengerikan, bahkan urat naga pun tidak dapat dimakan, bagaimana Lu Chen bisa mendukungnya? Ternyata api langit dari dupa keempat itu sangat sesat, aku tidak akan bermain denganmu lagi, jika kamu selamat, kamu akan mendapatkan hidupmu kembali. Lu Chen melepaskan murid Wu Xiu dan hendak pergi. Setelah aku mati, tuanku pasti akan membalaskan dendamku, jadi tunggu saja sampai dicincang oleh tuanku. Murid Wu Xiu berkata dengan marah. Tenanglah, tuanmu akan turun menemanimu dalam waktu singkat. Lu Chen melihat ke arah penglihatan murid Wu Xiu, kalkun masih mengepakkan sayapnya dengan putus asa, tetapi daya tembak api langit begitu kuat bahkan sayap ayam pun tersulut, bahkan penglihatannya pun terbakar. Kalkunmu akan berubah menjadi ayam panggang. Lu Chen tersenyum, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berhenti memedulikan murid Wu Xiu, dan berlari keluar dari kompor menghadap api langit yang menakutkan. Saat dia kehabisan kompor, Lu Chen seperti orang yang terbakar, mengejutkan orang banyak di luar. Benar saja, dupa keempat tidak mungkin bisa bertahan. Selama waktu pembakaran dupa keempat, daya tembak api langit adalah yang terbesar, bahkan melebihi 100%, hantu tidak dapat menahannya. Lu Chen ini cukup mampu. Dia selamat dari daya tembak lebih dari 100% api langit, dan kemampuannya menahan api sangat kuat. Melihat betapa malunya dia, menurutku dia tidak akan bisa bertahan lama. Jika dia keluar nanti, aku khawatir hanya akan ada tumpukan abu. Dia bisa bertahan dari 3 batang dupa, dia sudah sangat kuat, oke. Kerumunan memandang Lu Chen, yang tampak seperti pria berapi-api, dan banyak berbicara, tetapi kebanyakan dari mereka iri pada Lu Chen. Mereka yang selamat dari ujian 3 dupa surga dan api akan menjadi jenius dan Seng, yang tidak hanya akan menarik perhatian eselon atas Danzu, tetapi bahkan mungkin menarik perhatian Danzong. Kehabisan kompor dan keluar dari jangkauan di mana api langit terus menyala, api langit di tubuh Lu Chen tidak dapat bertahan lama, dan dengan cepat ditelan oleh urat naga di tubuhnya. Kamu keluar, di mana muridku? Wu Xiu menatap Lu Chen dan bertanya dengan tajam, dengan api yang berkobar menyala di matanya.
Dia dan Kong Er memiliki keluhan yang besar, tapi dia akan menemukan cara untuk menghadapi orang-orang Kong Er, dan tidak pernah ingin membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, dia memerintahkan muridnya untuk membunuh Lu Chen di dalam kompor. Muridnya adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri, dan memiliki karakter bijak, dengan kekuatan tempur yang kuat. Bukankah mudah untuk mendapatkan sekelompok Lu Chen yang mencekik seorang yang mulia emas? Tapi setelah sekian lama, Lu Chen tidak mati, dia selamat dari 3 batang dupa, dan keluar hidup-hidup, sungguh hantu. Tetapi sebelum muridnya keluar, dia mendapat firasat buruk, dan sangat ingin meminta Lu Chen untuk menanyainya. Muridmu, kamu memiliki kemampuan super tahan api, dan kamu tidak akan keluar bahkan jika kamu terbunuh. Lu Chen tersenyum, tetapi menjawab seperti ini, dia mengatakan kepadaku bahwa kita harus memecahkan rekor dan bertahan dalam 4 batang dupa. Jika kita gagal, kita akan menjadi abu. Dia akan memberitahumu hal ini. Wu Xiu tidak mempercayainya. Itu benar, dia sendiri yang mengatakannya, dan melihat bahwa aku tidak dapat bertahan lagi, dia bahkan mengirimku keluar. Lu Chen tersenyum. Kamu berbohong, dia tidak akan pernah memberitahumu hal ini. Melihat senyuman Lu Chen, Wu Xiu tahu bahwa Lu Chen sedang mengada-ada, dan langsung menjadi marah. Dia ada di dalam kompor, jika kamu tidak percaya padaku, masuklah dan tanyakan sendiri padanya. Kata Lu Chen. Kamu, Wu Xiu tersedak, tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga tahu bahwa Lu Chen telah keluar tetapi muridnya belum. Apa maksudnya? Muridnya mungkin mengalami kemalangan. Katakan, apakah kamu membunuhnya? Wu Xiu kembali sadar, menunjuk ke hidung Lu Chen dan berteriak. Wu Xiu, jangan mengandalkan dirimu sendiri untuk menjadi orang suci alkimia tingkat 9, dan kamu bisa memuntahkan darah. Sebelum Lu Chen menjawab, Kong Er berteriak dengan marah kepada Wu Xiu, kamu bukan satu-satunya orang suci alkimia tingkat 9 di sini, dan aku juga. Jika kamu ingin menindas Lu Chen, orang jujur, lewati levelku pertama dan kemudian membicarakannya. Yah, Wu Xiu, kan? Jika muridmu tidak keluar, bisa dibilang aku membunuhnya. Jika nenek moyangmu tidak keluar selama 18 generasi, bukankah kamu juga akan mengandalkanku? Setelah Lu Chen menggerutu, dia berkata sambil lalu, saya tidak mengenal murid Anda sebelumnya, dan kami tidak memiliki keluhan. Dia masih berkarakter bijak, jadi dia bisa membunuh saya dengan santai. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa membunuhnya? Aku hampir terbunuh. Mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, kerumunan di sekitarnya mulai bergejolak lagi, dan ledakan diskusi bernada rendah muncul satu demi satu. Lu Chen hanyalah seorang yang mulia emas, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari seorang bijak yang berbudi luhur? Benar, semua orang di bawah orang bijak adalah seekor semut, bagaimana mungkin orang bijak itu dibunuh oleh yang mulia? Wakil istana Tuan Wu mungkin berpikir demikian karena dia khawatir muridnya bertindak terlalu jauh. Kong Er adalah satu-satunya yang mengetahui detail alkimia Lu Chen di tempat kejadian. Saat itu, saat mengejar api langit, ada banyak orang suci alkimia, tapi sayangnya orang suci alkimia itu tidak ada di sini. Kong Er tidak menunjukkan kekuatan tempur Lu Chen, siapa lagi yang tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Ketika Wu Xiu diberitahu oleh Lu Chen, dia tidak langsung berkata apa-apa, dan hanya bisa menjelaskan bahwa tebakannya salah. Bagaimana yang mulia bisa membunuh orang suci? Lu Chen pasti tidak akan bisa membunuh muridnya. Terlebih lagi, Lu Chen mendapat dukungan Kong Er, jadi dia tidak bisa membantu Lu Chen. Mungkinkah muridku benar-benar ingin membawa 4 batang dupa? Wu Xiu mengerutkan kening, dan sangat bingung, bahkan jika dia ingin bertahan, dia setidaknya akan berbicara. Mengapa dia seperti orang bisu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka yang tidak tahu mengira dia mati di dalam. Dia sedang berkonsentrasi menangani uji coba Skyfire. Lu Chen tersenyum dan memberi Wu Xiu harapan palsu. Mungkin, Wu Xiu tidak punya ide lain, jadi dia tidak punya pilihan selain berpikir begitu. Ngomong-ngomong, di mana rubah yang masuk bersamamu? Tidak keluar, apakah terbakar menjadi abu? Saat itu, Kong Er tiba-tiba bertanya pada Firefox. Sial, aku buru-buru keluar sebentar, tapi aku lupa tentang orang itu. Lu Chen menamparkan kepalanya, dan kemudian teringat bahwa Firefox tidak mengikuti, dan segera menjadi cemas. Tapi percuma saja merasa cemas, ada batasan dalam uji coba Skyfire,
dan begitu Anda meninggalkan tungku, Anda tidak bisa masuk lagi. Dan Firefox, yang dilupakan oleh Lu Chen, masih dalam tungku, dan terus menjalani lebih dari 100% uji coba api langit. Hanya saja pada saat ini, Firefox menahan tubuh murid Wuxiu, membuat murid Wuxiu tidak bisa bergerak. Bajingan, apa yang kamu lakukan padaku? Lepaskan aku. Murid Wuxiu tidak memiliki anggota tubuh dan berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cakar Firefox. Meskipun Firefox berlatih alkimia setiap hari, namun dia telah lama berada di Chaos Orb yang kaya energi, dan kecepatan kemajuannya tidak lambat sama sekali. Selain itu, dengan Fire Beast Pill yang disiapkan khusus oleh Lu Chen, kecepatan kemajuannya bahkan lebih cepat. Ia telah memasuki tingkat evolusi ke-10, dan akan memasuki evolusi tinggi. Ia sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh yang mulia emas biasa. Meskipun murid Wuxiu adalah orang yang berkarakter bijak, tetapi anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh Lu Chen, vitalitasnya terluka parah, dan kekuatan tempurnya anjlok. Di mana lawan Firefox? Mengaum. Firefox tidak dapat berbicara, tetapi merespons dengan geraman pelan. Jika Lu Chen ingin orang ini mati, orang ini harus mati. Setelah Lu Chen pergi, orang ini tidak mau mati, bahkan memutar tubuhnya dan keluar dari kompor dengan kecepatan yang cukup cepat. Jadi, ia melompat dan langsung menahan orang itu, tidak membiarkannya melarikan diri. Adapun mengapa Lu Chen tidak berkencan, itu karena ia adalah binatang api, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan api. Dengan api tanah sebagai fondasinya, ia dapat menahan lebih dari 10% api di langit. Jadi, itu tidak hilang, dan mencoba berapa lama ia bisa bertahan, dan itu membantu Lu Chen memecahkan masalah yang tersisa. Bajingan itu melarikan diri sendirian, tapi meninggalkan binatang api untuk menyakitiku. Murid Wuxiu menangis, menoleh dan melirik ke belakang, dan semua pikiran segera hilang. Kalkun visionernya telah sepenuhnya tersulut oleh api langit yang sangat kuat, dan tidak akan lama lagi ia akan terbakar habis oleh api langit, dan bahkan ayam panggang pun tidak dapat dilakukan. Bahkan jika penglihatan itu ada, dia bahkan tidak bisa menahan lebih dari 100% api di langit. Terlebih lagi, penglihatannya hilang, dan dia masih terluka parah. Tuan, bunuh Lu Chen dan balas dendam padaku. Murid Wuxiu meraung dengan seluruh kekuatannya, dan kalkun visioner di belakangnya kebetulan terbakar habis oleh api langit. Tanpa restu dari penglihatannya, api langit menyerbu tubuhnya dalam sekejap mata, langsung membakarnya menjadi abu. Bunuh Lu Chen dan balas dendam padaku. Raungan sekarat pria itu datang samar-samar dari dalam kompor, dan semua orang di luar mendengarnya. Muridku. Mengetahui sesuatu terjadi pada muridnya, Wuxiu berteriak cemas, tapi sayangnya satu-satunya jawaban adalah suara api langit yang membara. Lu Chen, jika kamu membunuh muridku, kamu harus mati. Wuxiu berbalik dengan marah untuk mencari Lu Chen, tetapi menemukan bahwa kerumunan di sekitarnya semua memandangnya, dan semuanya memiliki ekspresi aneh. Kau datang. Lu Chen bahkan tidak repot-repot memperhatikan Wuxiu. Dia hanya mengedipkan mata pada Kong Er dan meminta Kong Er untuk memperbaiki Wuxiu. Lu Chen benar-benar percaya bahwa dengan pikiran tajam Kong Er dan lidah 2,5 inci, mengalahkan Wuxiu pasti tidak akan menjadi masalah. Benar sekali, lidah Kong Er hanya cukup bagus 2,5 inci, karena lidah 3 inci itu ada di mulut Lu Chen. Ku bilang Wuxiu, kamu bilang Lu Chen membunuh muridmu, tapi kamu punya bukti. Kong Er memahaminya, dan sangat tertarik untuk berurusan dengan Wuxiu, jadi dia bertanya kepada Wuxiu dengan serius. Semua orang di sini adalah saksi. Mereka mendengar panggilan muridku dengan telinga mereka sendiri. Bunuh Lu Chen dan balas dendam. Wuxiu berkata dengan marah, ini berarti Lu Chen membunuhnya. Buktinya kuat dan tidak dapat disangkal. Tapi, muridmu ada di dalam tungku, dan Lu Chen berada di luar tungku. Jadi inilah pertanyaannya, bagaimana Lu Chen membunuh muridmu? Kong Er bertanya balik. Ini, Wuxiu tersedak, dan kemudian teringat bahwa Lu Chen telah dibebaskan, tidak heran orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Setelah Lu Chen keluar dari tungku, butuh puluhan napas sebelum muridnya mengeluarkan suara. Jelas sekali bahwa muridnya tidak mengeluarkan suara apapun sampai Lu Chen dibebaskan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kompor. Jika dia menuduh Lu Chen membunuh muridnya, tidak ada alasan yang sah. Dengan ukuran tubuhmu, tidak ada seorang pun di dalam kompor, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan muridmu.
Kong Er memutar matanya dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, pasti muridmu yang iri pada Lu Chen, jadi dia sengaja menjebak dan menjebak Lu Chen. Muridku terlahir dengan tubuh roh api, dan dia adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Tidak peduli apakah dia ahli alkimia atau seni bela diri, dia adalah arogansi kelas 1. Hanya orang lain yang cemburu tentang dia. Bagaimana dia bisa iri pada orang lain? Wu Xiu berkata dengan keras. Cih, apakah Tianjiao kelas 1 pasti berperilaku seperti manusia dalam segala hal? Tidak peduli betapa hebatnya muridmu, ada satu hal yang tidak sebaik Lu Chen. Kong Er berkata begitu. Ada apa? Wu Xiu bertanya. Tampan. Begitu kata-kata Kong Er jatuh, mata semua orang segera beralih dan fokus pada Lu Chen. Dengan alis pedang di pelipis, wajah tampan, semangat kepahlawanan, pohon giok menghadap angin. Ini jelas merupakan juru bicara yang tampan. Apakah muridmu setampan Lu Chen? Kong Er mencibir, dan berkata lagi, jika saya ingat dengan benar, murid Anda memiliki wajah tikus, hidung terbalik, dan mata segitiga. Sekilas dia tampak seperti pemerkosa. Kamu adalah pemerkosa, dan seluruh keluargamu adalah pemerkosa. Wu Xiu sangat marah, menyingsingkan lengan bajunya dan hendak membuat 2 lubang, tetapi dihentikan oleh sekelompok pengawas. Jadi, muridmu telah tumbuh dengan kebajikan ini dan benar-benar iri pada Lu Chen. Ini memiliki motif, dan hal berikutnya adalah mengambil barang curian dan menyalahkannya, dan seterusnya. Melihat Wu Xiu kesal, Kong Er tidak bisa menahan perasaan gembira. Kentut, Lu Chen hanyalah seorang yang terhormat, tapi muridku adalah orang suci yang bermartabat, jadi mengapa aku harus iri padanya? Menjebak dia, Wu Xiu sangat marah, dan menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, selama milikku magang tidak menyukainya, dia bisa dibunuh secara langsung. Membunuhnya seperti membunuh semut. Kamu bisa menusuknya sampai mati hanya dengan 1 jari. Tidak perlu menjebaknya. Apakah kamu ingin melakukannya? Jika kamu mengatakan itu, maka ada masalah. Kong Er tertawa, dan berkata lagi, karena kamu telah membuktikan bahwa muridmu lebih kuat dari Lu Chen, mengapa menurutmu Lu Chen dapat membunuh muridmu? Yah, Wu Xiu ada di dalam kamar, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, Wu Xiu merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Setelah dupa keempat habis, masuklah ke dalam kompor dan lihat apakah kamu dapat menemukan setumpuk abu. Kong Er mendengus dingin, dan berkata, jika kamu ingin menjebak Lu Chen, aku akan memberikan keadilan bagi Lu Chen, dan melapor langsung kepada penguasa Danzu, dan aku jamin kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Petik 2. Idiot Kong Er, kamu. Wu Xiu sangat marah, mengetahui bahwa apa yang terjadi pada muridnya di dalam pasti disebabkan oleh Lu Chen, tapi Lu Chen tidak peduli. Padahal, dengan posisinya di bidang alkimia, dia tidak membutuhkan bukti sama sekali. Selama dia bersikeras bahwa Lu Chen lah yang melakukannya, tidak masalah jika membunuh Lu Chen secara langsung. Siapa yang berani menanyainya? Dia adalah orang suci alkimia tingkat 9 yang agung, dan Lu Chen tidak lebih dari seorang alkemis tingkat 9. Dia 9 tingkat lebih tinggi dari Lu Chen, dan posisinya di jalur alkimia menghancurkan Lu Chen sekitar 100 jalan. Dia hanya membutuhkan 1 kata, dan penjaga kuil dan akan keluar dan memotong Lu Chen. Namun, status alkimia dan dunia seni bela diri saingannya, Kong Er, sama persis dengan miliknya. Dengan Kong Er mendukung Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Lu Chen sama sekali, dan penjaga kuil dan tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan antara dia dan Kong Er. Pertarungan yang menentukan antara kau dan aku, hanya 3 bulan kemudian, siapa yang akan kalah bahkan di posisi terbawah. Kata Kong Er, idiot Kong Er, jika saatnya tiba, aku ingin kamu melepas pakaianmu dan keluar dari kuil dan, agar kamu malu melihat orang lain seumur hidupmu. Wu Xiu berkata dengan marah, aku akan bicara setelah kamu menang. Kong Er mencibir, keduanya bertengkar tanpa henti, dan sebelum mereka menyadarinya, sudah waktunya dupa keempat, dan api langit padam di dalam kompor. Penilaian ahli alkimia dan uji coba api langit akan berakhir dengan waktu 4 batang dupa. Itulah akhir dari kemampuan Kaisar Pil untuk melepaskan api langit. Daya tembak yang melebihi 100% adalah batasnya, dan daya tembak tidak dapat lagi ditingkatkan untuk memberikan uji coba. Faktanya, dalam keadaan normal, setelah uji coba pertama, sebagian besar penilaian akan berakhir.
Karena sebagian besar kandidat selamat dari dupa pertama, dan mereka tidak berani melanjutkan persidangan. Tidak ada yang terus tinggal di tungku untuk uji coba, jadi kaisar dan tidak perlu melepaskan api langit. Tentu saja, sesekali seseorang melanjutkan uji coba, maka Dan Huang akan meningkatkan daya tembaknya dan membakar dupa lagi. Sudah 100.000 tahun sejak berdirinya kuil Dan jumlah orang yang dapat bertahan dari dupa kedua hanya 1.000, yang sebenarnya sangat kecil. Biasanya, setelah kaisar Dan membakar dupa kedua, pada dasarnya dia menghentikannya, dan sangat sedikit orang yang pergi untuk mendukung dupa ketiga. Terlebih lagi, hanya ada 3 orang dalam sejarah yang selamat dari dupa ketiga dan selamat. Setelah memegang dupa ketiga, hampir tidak ada yang terus memegang dupa keempat. Mereka yang berani melakukan ini akan gagal dan mundur, atau dibakar menjadi abu oleh api langit. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Kualitas kandidat kali ini sangat tinggi. Banyak sekali orang yang lolos penilaian, dan masih ada beberapa orang yang selamat dari 3 dupa dan menjadi jenius di bidang alkimia. Sebuah suara lama keluar, bergema di seluruh kuil Dan. Xie dan Huang menawarkan uji coba Skyfire. Semua Dan Xiu yang hadir dengan cepat menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Dan Kaisar dengan hormat. Tapi ada satu pengecualian di sini, orang ini tidak menundukkan kepalanya, dan tidak berterima kasih kepada Dan Huang. Orang ini adalah Lu Chen. Pencapaian Lu Chen dalam alkimia tidak terduga, dan bahkan Lu Chen sendiri tidak tahu seberapa jauh pencapaiannya. Namun, Lu Chen tahu bahwa pencapaiannya dalam alkimia pasti lebih tinggi daripada pencapaian Kaisar Alkimia. Terlebih lagi, dalam memori alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen, ada keinginan samar akan alkimia. Dan keinginan alkimia ini sangat kuat, Lu Chen tidak diizinkan untuk menyerah pada alkimia apapun. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Lu Chen untuk menundukkan kepalanya kepada Kaisar Ramuan. Selamat, Anda telah diakui oleh Kaisar. Dan, Anda akan dihargai oleh Danzu dan bahkan Danzong sebagai seorang jenius di antara Dansheng. Kong Er berkata dengan penuh semangat kepada Lu Chen. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Lu Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, setidaknya dia ada di sisinya. Tentu saja, semakin kuat Lu Chen, semakin baik baginya. Jika dia tidak bersemangat, akan ada hantu. Selamat. Saat berikutnya, pengawas dan semua kandidat memberi selamat kepada Lu Chen. Terima kasih. Lu Chen terkekeh, dan membalasnya dengan menundukkan tangannya kepada semua orang. Seorang jenius di antara para alkemis. Itu hanya berarti jika ia bisa tumbuh, kalau tidak, ia bodoh. Wu Xiu mendengus dingin, memutar matanya, dan menjadi marah. Namun, masih ada seseorang di dalam kompor yang selamat dari dupa keempat. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan Kaisar ini tidak dapat menentukan kualitas orang ini. Pada saat ini, suara Kaisar Dan keluar lagi, dengan nada yang sangat membingungkan. Tapi ini juga aneh, Kaisar Dan tidak ada di sini, tetapi menyalakan api di kejauhan melalui pipa kompor, dan hanya bisa merasakan nafas di dalam kompor, dan menilai apakah ada orang dan berapa orang di sana. Karena kompornya sangat istimewa, baik roh primordial maupun kesadaran ilahi tidak bisa masuk, jadi Dan Huang tidak bisa melihat dengan matanya sendiri siapa yang ada di dalam kompor. Benarkah ada seseorang yang selamat dari 4 batang dupa tanpa berubah menjadi abu? Siapa orang ini? Setelah Lu Chen keluar, hanya murid Wu Da dan Sheng yang tersisa. Mungkinkah dia berhasil melewatinya? Namun, suara yang dia dengar tadi jelas-jelas sebuah kecelakaan. Bagaimana bisa bertahan? Jika bukan dia, siapa itu? Terjadi keributan di antara kerumunan di tempat kejadian, dan terjadi banyak diskusi. Itu pasti muridku. Siapa yang bukan muridku? Muridku belum mati, pasti belum mati. Haha, muridku selamat. Wu Xiu penuh harap, gembira, berteriak keras, dan berlari ke pintu kompor untuk menjemput seseorang. Banyak juga orang yang bergegas ke tempat kejadian, berkumpul di luar pintu tungku, berlomba-lomba melihat siapakah jenius yang selamat dari 4 batang dupa. Meskipun uji coba Skyfire telah selesai, tungku belum mendingin, dan batasan masih ada. Orang-orang di luar masih tidak bisa masuk, jika tidak, banyak orang pasti sudah menyerbu masuk. Segera, sesosok tubuh tinggi muncul dari dalam tungku, berjalan ke arah luar. Ketika sosok itu keluar dari pintu tungku dan muncul di depan semua orang, hampir semua orang tercengang. Itu bukanlah manusia, itu adalah rubah yang berjalan tegak, panjang 1 kaki,
mengenakan jubah alkimia tingkat 9. Rubah ini berjalan dengan bangga, dengan kepala rubah yang runcing dan panjang terangkat tinggi, dan sepasang mata rubah yang sipit dan panjang sedikit menyipit, seolah memandang rendah semua makhluk hidup, dan hanya akulah satu-satunya. Orang jenius di dunia yang selamat dari 4 batang dupa sebenarnya adalah seekor rubah. Ini bukan rubah biasa, ini Firefox langka. Binatang api memiliki keunggulan besar dibandingkan umat manusia dalam melawan api. Pantas saja ia bisa bertahan dari dupa keempat. Seekor binatang buas telah lulus ujian dari Alchemist. Ini benar-benar sebuah anekdot selama berabad-abad. Saya sangat penasaran, bagaimana binatang itu bisa mencapai jalur alkimia, bagaimana binatang itu mengembangkan jalan alkimia, dan dari mana binatang itu mendapatkan pencapaiannya di bidang alkimia. Bagaimanapun, apakah itu manusia atau binatang, ia selamat dari ujian dupa terakhir. Itu adalah keberadaan garpu banteng, lebih kuat dari kita. Apakah kamu ingin memberinya jubah suci alkimia? Ia bahkan memiliki jubah alkimia, yang berarti sekte alkimia sudah lama mengenalinya, beberapa waktu yang lalu, dan pasti akan memberinya jubah alkimia. Dalam keterkejutan yang luar biasa, semua orang berdiskusi. Lulus uji coba 4 batang dupa Tianhuo belum pernah terjadi sebelumnya. Firefox adalah seorang jenius di antara para jenius mutlak, bahkan Pil Emperor tidak tahu bagaimana memposisikannya, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari Pilsek. Pada saat itu, semua orang lebih iri pada Firefox daripada Lu Chen. Orang ini, semakin pandai berakting. Lu Chen menghela nafas dengan marah, berjalan ke depan, mengangkat telinga Firefox, dan memarahi, "Sial, kenapa kamu tidak mengikutiku saat aku keluar? Apakah sayapnya kaku dan berani menentang kemauanku?" Wow. Firefox dengan cepat turun ke tanah, merengek di mulutnya, dan terus mengepakkan cakarnya, seolah ingin memberi isyarat sesuatu. Kecuali Lu Chen, tidak ada yang bisa memahami gerak-gerik Firefox. Karena saat Lu Chen lolos dari api, murid Wuxiu masih hidup. Karena murid Wuxiu belum mati, Lu Chen dapat memahami perilaku Firefox. Oleh karena itu, Lu Chen menebak satu hal. Meskipun murid Wuxiu kehilangan anggota tubuhnya, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Jika bukan karena pisau perbaikan Firefox, murid Wuxiu kemungkinan besar akan melarikan diri tanpa mati terbakar oleh api langit. Pada saat itu, Lu Chen tahu bahwa dia telah meremehkan musuh secara sembarangan, dan dia seharusnya tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk bertahan hidup. Jika ada waktu berikutnya, orang harus dibunuh. Sebenarnya, lebih dari 100% api langit sangat kuat. Anda tidak boleh mengambil risiko untuk mencobanya. Bagaimana jika Anda dibakar menjadi abu? Saya tidak ingin Anda mencoba begitu banyak dupa, jadi bagaimana jika Anda apakah seorang jenius di antara para jenius? Kamu hanya perlu mendapatkan jubah suci alkimia, jadi apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak hal? Lu Chen melepaskan telinga Firefox, dan nadanya menjadi lebih tenang. Firefox menyeringai dan buru-buru mengangguk. Melihat Lu Chen menegur Firefox, kerumunan di sekitarnya terkejut dan tercengang. Firefox itu lulus uji coba api surgawi 4 dupa, memecahkan rekor dalam sejarah, itu adalah seorang jenius di antara para jenius. Baik itu manusia atau binatang, selama mereka memiliki kemampuan ini, mereka harus dihormati. Saat Firefox keluar sekarang, ia sangat arogan, sama sekali mengabaikan Dan Xiu yang hadir. Namun di hadapan Lu Chen, Firefox yang angkuh ini sama pengecutnya dengan anjing. Itu benar-benar mengalahkan segalanya. Inilah perbedaan antara tuan dan binatang. Pada saat ini, mata semua orang beralih dari Firefox ke Lu Chen. "Niucha, tidak masalah kalau aku adalah seorang jenius dari Pil Sage, tapi hewan peliharaan yang aku pelihara sebenarnya adalah seorang jenius di antara para jenius, tidak seperti itu." Memiliki binatang api ini sungguh membuat iri. Benar-benar cemburu, kenapa aku tidak memiliki binatang yang begitu hebat? Aku benci. Kamu benci keledai. Aku benci mengapa hewan peliharaan sebaik itu menjadi milik Lu Chen. Kalau begitu kamu bisa menangkapnya, lalu mengolahnya menjadi seorang jenius. Diskusi semua orang ada di mana-mana, segala macam rasa iri dan benci. Bagaimanapun, Firefox yang dimunculkan oleh Lu Chen telah membuat banyak orang iri hingga cemburu. "Bajingan, di mana muridku?" Saat ini, Wuxiu keluar, menunjuk ke kompor dan bertanya pada Firefox, apakah dia masih di dalam. Firefox mengangguk lagi dan lagi, terlihat sangat serius. Namun,
Pada sepasang mata rubahnya, muncul warna licik yang tidak disadari. Tetaplah di dalam, Wu Xiu menghela nafas lega, dan terus berjalan ke pintu tungku untuk menunggu seseorang yang tidak akan pernah keluar. Karena kompornya belum dingin, tidak ada yang bisa masuk, dan tidak jelas apakah ada orang di dalamnya. Oleh karena itu, setelah sidang Tianhuo berakhir, ketua pemeriksa tidak berani mengumumkan hasil penilaiannya segera. Dan memanfaatkan waktu ini, ketua pemeriksa melepaskan kesadarannya, tetapi menghubungi orang-orang dari Danzong. Setelah sekitar 1 jam, kompor akhirnya menjadi dingin, batasan dicabut, dan Wu Xiu adalah orang pertama yang bergegas masuk. Beberapa saat, Wu Xiu bergegas keluar dengan marah, dan langsung bertanya pada Firefox. Bukankah kamu bilang muridku ada di dalam? Tapi tidak ada orang di dalam, di mana muridku? Petik 2. Firefox menoleh dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya, menggaruk tanah, lalu mengangkat kakinya, dan meniup dengan mulutnya. Oh ho, Kong Er yang pertama bereaksi, dan berkata sambil tertawa, yang dimaksud Firefox adalah muridmu telah berubah menjadi abu selama uji coba Skyfire. Tidak mungkin, meskipun muridku tidak bisa bertahan, dia akan tetap kehabisan tenaga. Bagaimana dia bisa dibakar hidup-hidup menjadi abu? Wu Xiu sangat marah, menunjuk ke Firefox dan berteriak, apa alasan muridku tidak melarikan diri tepat waktu? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku akan membunuhmu. Muridnya adalah bibit alkimia yang unik, budidaya ganda alkimia dan seni bela diri, dan tubuh roh api yang langka, jika tidak, dia tidak akan menerimanya sebagai murid magang. Dia berinvestasi banyak pada muridnya dan memiliki ekspektasi yang besar terhadap muridnya, tapi sekarang, dia terbakar menjadi abu. Ini membuat seluruh investasinya sia-sia, bagaimana dia bisa menerimanya? Bagaimanapun, Firefox ini adalah hewan peliharaan Lu Chen, dan kematian muridnya pasti ada hubungannya dengan Lu Chen.